Langit Israel terbakar. Rudal menghujam tanpa henti. Sirene meraung. Warga Tel Aviv dan Ramat Gan bersembunyi di bunker, menunggu entah selamat atau tidak. Dan dunia pun bertanya-tanya, kemana perginya Iron Dome? Mana David Essling? Mana Arrow 3? Sistem pertahanan yang selama ini dielu-elukan sebagai tak tertembus, kini diuji habis-habisan. Apakah ini tanda keruntuhan dominasi militer Zionis? Ataukah hanya permulaan dari perang yang lebih besar? Mengapa pertahanan Zionis tak secanggih seperti yang dibayangkan? Mari simak ulasannya berikut ini. The regime doesn't know what hit them, they don't know what will hit them. رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد. Pukul 23.45, sirene berbunyi serentak di 6 kota besar Israel. Tel Aviv, Yerusalem, Haifa, Beersheva, semua diserang, namun kali ini bukan dari Gaza. Bukan dari Hizbullah. Rudal-rudal ini datang langsung dari Republik Islam Iran, dari Teheran, dari Isfahan, dari Shiraz. Total 170 rudal. Balistik dan jelajah. Beberapa diluncurkan via proksi dari Irak dan Suriah. Tapi targetnya jelas, jantung militer Israel. Termasuk distrik Kiryat, pusat pertahanan Israel yang disebut Pentagonnya Tel Aviv. Salah satu rudal bahkan jatuh hanya 300 meter dari markas besar militer Israel. Dunia pun terhenyak. Israel dikenal sebagai negara dengan sistem pertahanan udara paling kompleks di dunia. Iron Dome, David Essling, Arrow 3. Saling bertumpuk, saling melindungi, dari darat, udara, hingga eksosfer. Iron Dome menghadang roket dari Gaza. David Essling menembak rudal jarak menengah. Arrow 3. Ia menangkap rudal balistik sebelum masuk atmosfer. Tapi, apa jadinya saat semua sistem ini diuji sekaligus? Jawabannya, beberapa gagal. Bahkan Iron Dome, yang terkenal dengan akurasi tinggi, dipaksa mencegat rudal yang bukan ranahnya. Dan Arrow 3, kewalahan. Banjir rudal membuatnya overcapacity. Iran tidak hanya merespons. Mereka merancang. Ini bukan sekadar serangan. Ini demonstrasi kekuatan. Zulfaghar akurat, jarak menengah. Fateh 110 cepat dan lincah, sulit dideteksi. Qiyam rudal yang pernah digunakan untuk menghajar pangkalan es di Irak tahun 2020, rudal-rudal itu datang dari berbagai arah. Diluncurkan dari Iran, lewat proksi di Irak dan Suriah. Terkoordinasi. Taktis. Mematikan. Dan yang paling mengejutkan, beberapa rudal tak terdeteksi satelit barat sebelum mencapai target. Israel tentu tak tinggal diam. Tapi, ada yang janggal. Beberapa rudal justru dicegat bukan oleh sistem Israel, melainkan oleh THAAD milik Amerika Serikat. Namun, hingga 48 jam kemudian, belum ada serangan besar-besaran ke Teheran. Apakah ini karena tekanan internasional? Atau karena Israel tahu, perang penuh berarti membuka pintu neraka? Konflik ini mengguncang dunia. Dampaknya, minyak global naik 11%, dolar menguat terhadap shekel Rusia dan Tiongkok mengecam Israel,
Kemudian ancaman eskalasi Hizbullah siap membuka front utara. Houthi menyatakan siap menyerang dari Yaman, Suriah, dan Irak memberi akses ke pasukan Iran. Satu rudal Israel saja yang menyentuh tanah Teheran bisa memicu perang kawasan yang sesungguhnya. Israel tetaplah kekuatan militer besar. Tapi kali ini, mereka menghadapi lawan yang sebanding. Sistem pertahanan mereka efektif, tapi tidak sempurna. Iran berhasil menembusnya. Dan lebih dari itu, Iran mengubah wajah konflik regional. Dunia kini tak lagi menyaksikan perang proksi, tapi sebuah konfrontasi langsung antar negara dengan kekuatan militer penuh. Pertanyaannya bukan lagi, apakah Iron Dome bisa bertahan? Tapi, apakah dunia siap menghadapi Perang Timur Tengah Jilid Kedua? Kalau kamu ingin terus mengikuti analisis strategis dan konflik dunia, tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan bagikan pendapatmu di komentar. Apakah ini awal dari perang besar Israel-Iran? Kita akan bahas di episode selanjutnya.